Halo semua, dengan aku Arif. Di video ini akan membahas tentang KPI data karyawan atau Key Performance Index. Di layar sudah ada sebuah KPI. Untuk di bagian kiri ini ada top kinerja karyawan dari ring 1 hingga ring 5. Ada nama dan departemen. Ini adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap kinerja karyawan per bulannya, sehingga diumumkan bahwa karyawan tersebut adalah dengan kemampuan kinerja terbaik di bulan tersebut. Kemudian di bagian kanannya ada sebuah grafik KPI juga, akan tetapi dalam hal ini KPI berdasarkan departemen. Jadi selain dari individual karyawan yang bekerja dengan baik, juga dinilai dari per departemen mana yang kinerjanya dari yang terbaik hingga yang kurang baik. Kurang lebih seperti itu. Untuk menilai sebuah KPI sendiri, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan dalam pembuatan KPI. Tentu saja datanya bisa diukur dan datanya itu ada timeline dari date-nya. Kali ini untuk KPI yang saya buat ini, saya masuk ke data karyawan. Ada 4 hal yang dinilai, yaitu presensi, kinerja, komunikasi, dan problem solve. Ini ada sebuah data karyawan. Untuk presensi sendiri, kenapa ini penting? Karena menurut saya untuk data karyawan ini menjadi tolak ukur dalam tingkat kedisiplinan seseorang ya. Jadi dengan kehadiran seseorang dalam bekerja menunjukkan etos kerja dia dan kedisiplinan dia dalam bekerja. Untuk poin yang ditentukan adalah maksimalnya 10. Kemudian untuk kinerja, poin maksimalnya 60. Ini bisa diukur dari target yang ditentukan per bulannya per orang. Jadi tidak hanya di bagian marketing saja yang mempunyai target penjualan, akan tetapi bisa jadi di bagian departemen yang lain bisa juga dinilai. Saya ambil contoh terkait dengan produksi. Dalam hal produksi, seorang produksi dalam 1 bulan ditarget dengan 1000 produk untuk yang diproduksinya. Kemudian di bagian accounting, jadi dia bisa ditargetkan berdasarkan piutang yang tertagih. Apakah di bulan itu semua piutang tertagih dengan lunas, apakah ada beberapa yang enggak. Begitu juga dengan departemen yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga tentang komunikasi. Komunikasi ini juga cukup penting. Kenapa? Karena dalam sistem bekerja yang sifatnya juga antar departemen itu membutuhkan komunikasi yang baik. Baik itu komunikasi tertulis ataupun komunikasi secara lisan. Ini bisa diukur dari dengan setiap kali ada permasalahan, semisal ada komunikasi antara bagian produksi dengan bagian gudang, di mana komunikasinya bisa lewat komunikasi tertulis. Untuk penyerahan barang produksi ke bagian gudang, itu barangnya sesuai berapa, kemudian data yang terlampir seperti apa, apakah ada kesalahan di data tersebut apa enggak. Itu bisa diukur juga dengan seperti itu. Bisa juga sebagai bentuk servis pelayanan terhadap marketing. Jika ada sebuah pelanggan atau customer yang menanyakan sebuah produk, itu ada timelinenya. Dalam artian setiap kali chat muncul di pop up, itu maksimal berapa menit harus dibalas, kemudian berapa menit lagi dia harus menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian poin yang keempat tentang problem solve, ini diberikan poin maksimalnya sebanyak 10, di mana problem solve ini juga cukup penting, sehingga untuk individu karyawan jika menghadapi sebuah permasalahan akan dicatat permasalahan tersebut. Semisal ada sebuah keluhan atau barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan pelanggan, dari tanggal keluhan tersebut bisa diukur dalam berapa hari dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut apa enggak. Dan ini juga berhubungan dengan komunikasi, karena terkait dengan barang itu perlu dikomunikasikan dengan pihak produksi, pihak gudang, pihak pengiriman, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan barang tersebut. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi permasalahan, itu bisa menimbulkan kekecewaan terhadap pelanggan. Itu nilainya untuk problem solve-nya 10,
Jadi untuk total KPI yang terbaik dengan nilai 80. Ini ada data karyawan, ada sekitar 30 karyawan dengan beda departemen ya, dari HRD, IT, produksi, accounting, dan gudang, sama marketing. Ini juga sudah di ranking berdasarkan nilai yang sudah ada, didapat seperti ini. Jadi untuk KPI-nya sendiri, untuk perankingan saya menggunakan rumus rank. Seperti ini. Saya mengurutkan ranking 1 sampai 30-nya seperti apa, kemudian saya sort di per departemennya, nilai yang paling terbaik seperti apa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi dari data karyawan sebanyak 30 tadi, 5 yang terbaik adalah, nomor pertama adalah Andi dari departemen HRD, yang kedua adalah Cahyo bagian HRD, yang ketiga Budi bagian IT, 4 Eko accounting, dan 5 dari bagian produksi. Dengan data ini juga bisa dijadikan sebuah motivasi tersendiri untuk karyawan yang lain dengan diberikan sebuah apresiasi kepada karyawan tersebut, sehingga yang lain pun juga memotivasi diri sendiri untuk bekerja lebih baik. Itu bisa juga menjadi salah satu tujuan penentuan KPI. Kemudian untuk Key Performance Index ini diambil dari rata-rata dari departemen. Jadi semisal dari HRD ada berapa orang yang bekerja di bagian HRD, kemudian KPI-nya di rata-rata, kemudian di bagian IT ada berapa orang yang bekerja di situ, kemudian nilainya di rata-rata juga, kemudian di bagian marketing juga sama, hingga di produksi, sehingga ditampilkan sebuah nilai seperti ini. Jadi pada bulan ini untuk nilainya, saya ambil contoh di bulan Januari, dalam 1 bulan pertama, departemen yang terbaik adalah HRD, dan departemen yang tertinggal atau kurang baik di bagian produksi, karena beberapa target atau beberapa nilai dari penentuan 4 poin tersebut kurang maksimal dari yang sudah ditentukan. Ini yang bisa disampaikan, bisa menjadi sebuah referensi apa saja KPI dari kinerja karyawan yang dibutuhkan, sehingga memompa semangat baik itu karyawan itu sendiri ataupun karyawan yang lain. Selain itu juga sebagai acuan sebuah perusahaan, apakah sebuah orang karyawan ini dapat ditingkatkan dengan menaikkan sebuah jabatan atau malah diturunkan. Jadi sehingga ada muncul persaingan yang sehat di dalam sebuah perusahaan. Itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.